Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Stephanie Merianti Tampu Bolon. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bengkulu, jurusan akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai equity atau ekuitas. Kita langsung saja untuk membahasnya. Jadi kita membahas terkait preference share atau saham istimewa. Jadi ada keistimewaan dalam dividen. Nah, jadi pemegang saham istimewa itu mendapat hak lebih utama daripada pemegang saham biasa. Nah, jadi keunggulan dari pemegang saham biasa ini yaitu merupakan pihak kedua yang memiliki yang diprioritaskan untuk memperoleh dividen. Nah, ada juga keistimewaan untuk aset dalam hal likuidasi. Nah, kalau misalkan perusahaan kita itu mengalami kerugian dan seluruh aset di perusahaan itu dilikuidasi atau dijual, maka pemegang saham ini juga menjadi pihak kedua setelah kreditur untuk memperoleh keuntungan atau adanya pembagian dividen kepada pemegang saham istimewa. Ya, keistimewaan yang ketiga yaitu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, ini juga preference share ini bisa diubah menjadi saham biasa. Keempat itu scalable. Nah, dalam pilihan korporasi, scalable ini maksudnya dapat lebih cepat dilakukan pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, kenapa di sini ada dikatakan pelunasan? Nah, teman-teman harus ingatnya. Jadi preference itu terdiri dari saham istimewa dan juga ada yang dan berupa obligasi. Nah, jadi obligasi itu kan ada tanggal jatuh temponya, sehingga ini juga dapat dilakukan lebih cepat pelunasannya. Dan kelima itu tidak ada hak suara. Jika di perusahaan itu ada pemilihan direktur, nah itu pemegang saham istimewa itu tidak memiliki hak suara. Yang punya hak suara itu hanya pemegang saham biasa. Oke, kita bahas terkait dividen. Nah, jadi dividen itu adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham atau investor. Nah, jadi kebijakan yang dibuat tapi sebelum kita menentukan seberapa besar dividen yang harus kita berikan kepada pihak investor, nah kita harus memperhitungkan atau membuat kebijakan. Ada beberapa kebijakan yang dibuat untuk membagikan dividen. Nah, hal itu ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu menjaga kesepakatan dengan kreditur. Nah, karena kreditur itu ada kesepakatan yang kita buat kepada kreditur, di mana perusahaan harus mempertimbangkan saldo laba perusahaan agar dapat melunasi jumlah bunga dan pinjamannya kepada kreditur. Nah, supaya saldo perusahaan itu mencukupin untuk melunasi jumlah bunga dan pinjaman, kita harus mempertimbangkan seberapa besar dividen itu yang kita serahkan atau kita bagikan kepada pemegang saham. Dan yang kedua itu adalah untuk kewajiban perusahaan itu untuk memenuhi pembagian dividen. Jadi setiap pemegang saham itu memiliki hak untuk menerima sebagian dari laba atau keuntungan dari perusahaannya. Nah, yang ketiga, kita harus memperhitungkan biaya pertumbuhan atau ekspansi dan perluasan, atau ekspansi ini disebut dengan perluasan perusahaan. Nah, kalau misalkan perusahaan kita ini bertumbuh dengan baik dan kita ada kesempatan untuk melakukan yang namanya atau
perluasan, bisa itu berupa membuka cabang baru. Nah, kita harus bisa memperhitungkan laba kita ini cukup atau tidak untuk melakukan ekspansi ini. Dan yang keempat adalah untuk memperlancar pembayaran dividen agar tidak berubah-ubah. Nah, pembayaran itu juga harus dilakukan secara tetap supaya pembayaran itu jumlahnya itu tidak berfluktuasi. Dan yang terakhir, untuk membangun cadangan terhadap kemungkinan kerugian. Nah, sebelum kita mengumumkan dividen, manajemen harus mempertimbangkan adanya ketersediaan dana untuk membayar dividen. Nah, jadi sebelum kita mengumumkan itu, kita sebagai direktur ya harus mengetahui seberapa persentase atau seberapa besar kita membagikan laba. Tapi sebelum itu kita harus memastikan bahwa dana itu tersedia supaya kita tidak terhutang. Dan yang kedua, sebaiknya tidak membayar dividen kecuali keduanya hadir dan masa posisi keuangan itu menjamin distribusi. Oke, jadi pembahasan selanjutnya itu jenis dividen. Ada 4 jenis dividen. Ya, jadi dividen yang paling umumnya itu terjadi, yang umumnya itu ada di sebuah perusahaan itu adalah dividen tunai. Itu dividen yang kita bagikan itu berupa uang kas. Yang kedua, dividen properti, yaitu pembagian dividen itu berupa aset lain selain kas. Itu bisa seperti yang namanya investasi ya. Nah, yang ketiga yaitu likuidasi dividen. Itu likuidasi yang diambil dari ekuitas lain. Dan yang terakhir dividen saham, yaitu dividen dengan pembagian dividen berupa persentase saham itu menjadi meningkat karena adanya tadi pembagian dividen dalam bentuk saham. Oke, semua dividen ini kecuali dividen saham itu mengurangi total ekuitas di korporasi, sedangkan share dividen menjadikan total ekuitas di sebuah perusahaan itu tetap. Baiklah, kita lanjutkan ke dividen preference. Jadi ada keistimewaan saham preference dari sisi dividen, yaitu yang pertama memperoleh hak lebih utama dibanding pemegang saham biasa. Dan kedua ada fitur dividen bersifat kumulatif, artinya pemegang saham itu mendapat dividen yang tertunggak atau hutang dividen. Dan yang keempat, tidak ada kewajiban sampai direktur mengumumkan pembagian dividen, serta ada keistimewaan likuidasinya tadi. Oke, jadi ada 3 tanggal penting. Ini penting ya teman-teman untuk ketahui terkait tentang pembayaran dividen tunai. Jadi ada 3 tanggalnya tadi ya, yaitu tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman ini merupakan tanggal di mana perusahaan itu sudah mengakui adanya utang dividen. Nah, perusahaan itu sudah mengumumkan bahwa perusahaan akan membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang kedua adalah tanggal pencatatan. Nah, tanggal pencatatan ini tidak ada jurnal yang kita buat, tapi kita hanya mendata siapa saja pemegang saham yang berhak memperoleh dividen. Nah, karena ada pemegang saham itu yang sebenarnya tidak berhak untuk memperoleh dividen, karena mungkin dia itu pemegang sahamnya itu masih orang baru misalnya. Dan yang ketiga itu tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran ini merupakan pembagian dividen kepada pemegang saham. Nah, di sini juga terjadi pembayaran dividen kita itu kepada pemegang saham. Dan ini nanti jurnalnya ini akan kita bahas, ada juga contoh soalnya beserta dengan jurnal supaya teman-teman lebih mengetahuinya ya. Oke.
Untuk perusahaan yang membayar dividen secara tunai, maka perusahaan itu dipastikan harus memiliki saldo retained earning, karena dividen itu diambil dari saldo laba atau retained earning tadi. Nah, saldonya juga harus mencukupin. Lalu pengumuman dividen itu dilakukan oleh Board of Director atau Dewan Direksi. Nah, ini dia ilustrasi yang saya buat, ada contoh kasus. Di sini dikatakan bahwa pada tanggal 1 Desember, Direktur Mary CO mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 0,5 dolar ya per lembar untuk 100 lembar saham yang beredar. Dividen ini akan dibayar sampai tanggal 20 Januari dan pencatatannya akan dilakukan pada tanggal 22 Desember. Oke, ini dia pertanyaannya. Jadi kita harus membuat jurnal apa-apa saja yang harus kita buat. Itu tadi tanggal 1 Desember di sini diumumkan, kemudian tanggal 22 Desember ini dilakukannya pencatatan, dan 20 Januari ini dilakukan pembayaran dividen. Oke, jurnal yang kita buat pada tanggal 1 Desember yaitu cash dividend di posisi debit. Cash di sini artinya bukan cash ya, ini menunjukkan bahwa dividen itu dibayar secara cash, tapi ini sebenarnya adalah dividen bukan cash. Di posisi debit sebesar 50.000 dolar. Ini tadi 50 dolar. Ini merupakan perkalian dari ini ya, harga per lembar dividen tunai tadi dan 100.000 saham yang beredar. Maka diperoleh hasilnya 50.000. Dan di posisi kredit itu ada dividen payable. Nah, ini merupakan utang dividen. Kalau dia hutang, maka di posisi kredit ya teman-teman sebesar 50.000. Nah, untuk jurnal yang dibuat pada tanggal 20 Desember itu no entry, karena di sini kita tidak menjurnal, karena pada awalnya sudah kita buat jurnal. Tapi di sini tanggal 20 Desember ini kita itu hanya mendata siapa-siapa saja yang berhak memperoleh dividen tunai. Dan tanggal yang ketiga itu tanggal 20 Januari yang terjadinya itu pembayaran dividen, maka kita akan mendebit dividen payable tadi di sini. Dividen payable itu sebesar 50.000, dan di posisi trade ada akun cash sebesar 50.000. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan mengenai dividen properti. Ada kebijakan terkait dividen properti, yaitu utang dividen dalam aset selain uang tunai. Jadi perusahaan itu membagikan dividen itu tidak melalui cash, tidak secara cash, tetapi seperti investasi contohnya. Dan menilai kembali nilai wajar properti yang akan kita distribusikan. Akan ada pembanding antara nilai wajar dengan nilai tercatat, sehingga dapat kita dapat mengetahui kerugian atau keuntungannya. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita terkait equity. Dan video saya selanjutnya saya akan membahas terkait materi yang ada di chapter 16. Jadi teman-teman bisa mengikuti terus channel YouTube saya supaya lebih memperoleh pengetahuan tentang akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.